Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kepada kita semua, pagi hari ini kita bisa memulainya dengan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi seperti biasa. Insyaallah kesempatan ini kita akan bahas tentang makna bacaan salat yang kita biasa baca sehari-hari. Untuk itu sebagai pedomannya ayat Al-Quran yang ada dalam bacaan salat juga. Kita buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 dari ayat 160 kita baca ya. Silahkan mungkin dilihat yang ingin melihat membuka ayatnya. Al-An'am ayat 160 dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang menghadap Allah nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan hasanah, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat perbuatannya tersebut. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang nanti datang kepada Allah menghadap dengan membawa dosa dan kesalahan, maka itu tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang ia telah perbuat. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, dan kita juga disuruh menjadikan ini sebagai keyakinan kita ya. Innani hadani rabbi, sesungguhnya aku ini dalam keadaanku sekarang ini, kata Nabi, adalah atas bimbingan, atas pertolongan, kemudahan Allah Tuhanku untuk hidup mengarah ke jalan yang lurus, ila siratal mustaqim dinan qiyaman. Jalan ini adalah jalan agama yang lurus tegak ya. Sebagaimana agama millata Ibrahim Hanifa, sebagaimana agama dan keyakinan yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim yang lurus dalam beragama ini. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrik, tapi beliau adalah hanifan muslimah, sosok yang lurus dalam menjadikan dirinya sebagai seorang muslim. Qul, katakanlah wahai Muhammad juga, ini yang diakhirnya oleh beliau dijadikan bacaan salat buat kita semua dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku seluruhnya, selain salat, puasa, zakat, haji semua, wa mahyaya, dan seluruh perjalanan hidupku dari mulai lahir sampai nanti wafat, wa mamati, dan keberadaanku saat nanti mati, dimulai alam barzakh sampai nanti hari kiamat, lillahi rabbil alamin, sepenuhnya adalah urusan Allah, milik Allah. Dialah yang mengontrol, yang mengatur, yang menjadikan semua berjalan sesuai dengan petunjuknya. La syarika lahu,
tiada sekutu baginya. Artinya tidak ada yang ikut mengontrol kehidupan ini kecuali hanya dia saja. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat untuk kita dalam kehidupan ini, dan tidak ada yang dapat menolak bahaya atau mudarat kepada kita kecuali hanya Allah. Wa bidzalika, karena itulah kita semua, ya, umirtu, aku sendiri, kata Allah, kata Nabi, ya, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pola hidup yang bersumber kepada berserah diri kepada Allah itu. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri di tengah-tengah kalian yang aku hadapi sekarang ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat itu kita baca 160 sampai 163. Ya. Sebetulnya di ayat-ayat berikutnya itu menerangkan penjelasan lebih lanjut. Saya baca satu ayat lagi deh, saya baca ya, biar kita lebih jelas. Qul aghairallah abghi rabban. Katakanlah juga wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah abghi rabban, aku berharap, aku menjadikan sosok itu sebagai tumpuan harapan dalam kehidupanku, jadi sosok tempat berlindung, tempat memohon, tempat meminta. Apakah kepada selain Allah itu? Wa huwa rabbu kulli syai, padahal Allah itu adalah Rabb semuanya, segala sesuatu. Dia pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa, pengatur, yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Sibu kullu nafsin illa 'alaiha. Gak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam kehidupan ini kecuali berjalan atas kehendak Allah. Hatta setan pun mau menggoda kita, tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Hatta Fir'aun sekalipun mau menzalimi Nabi Musa, tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kita punya perhitungan masing-masing. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Allah Tuhan kalian kembali, ya, tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum, dan Allah akan memberitahu kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa yang kalian perselisihkan dalam kehidupan kalian ini. Para jemaah sekalian, dalam satu hadis ini saya baca dulu sebelum kita kepada makna salat yang akan kita baca. Itu diterangkan, ya, Rasulullah bersabda begini, ja'altu qurrata 'aini fis shalah. Ini pernah kita bahas, tapi saya singgung sedikit lagi. Kata Nabi, aku menjadikan apa yang menyenangkan hatiku itu dalam kehidupan ini adalah ketika sholat. Ja'altu qurrata 'aini fis shalah. Aku jadikan sholat itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan kehidupan, paling menyenangkan. Jadi kalau ada manusia sekarang enjoy dengan apa gitu, menikmati sesuatu, maka Rasulullah menjadikan salat itulah yang paling nikmat dalam kehidupannya. Ini hadis Imam An-Nasa'i dan Ahmad, hadis sahih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan maksud kalimat Nabi itu. Wa qurratul 'aini fawqal mahabbah, fa innahu laisa kullu mahbubin tuqirru bihil 'ainu, wa innama tuqirrul 'ainu bi a'lal mahbubat alladhi yuhibbu li dzatihi wa laysa dzalika illa Allah alladhi la ilaha illa huwa wa kullu ma siwahu fa innama yuhibbu tab'an li mahabbatihi. Qurratul 'ain itu melebihi sekedar cinta biasa atau kesukaan biasa, karena tidak setiap perkara yang dicintai pasti sebagai qurratul 'ain, sesuatu yang paling menyenangkan hati. Dan semata-mata hati itu bisa mencapai puncak kesenangannya hanyalah dengan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu yang dicintai karena dirinya, ya, maksudnya adalah itu menjadi sumber kecintaannya kepada apapun, ya. Dan tidak lain itu adalah Allah. Allah lah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Seluruh selain Dia semata-mata dicintai karena mengikuti kecintaan kepadanya. Di seluruh
sesuatu selain Allah, kita cintai istri, anak, harta, semua kita cintai karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fassalah qurratu uyun al-muhibbin fi hadhihi dunya lima fiha min munajat man la tuqirrul uyun wa la tatma'innul qulub wa la taskunun nufus illa ilaihi wa tana'um bi dzikrihi wa tadallul wal khudu' lahu wal qurabu minhu wa la siyama fi halis sujud wa tilkal hal aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fiha. Maka salat itu dikatakan sebagai qurratul ain, ya, satu hal yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang mencintai Allah ini dalam kehidupan di dunia ini, karena di dalam salat terdapat aktivitas munajat, aktivitas berkomunikasi, berdialog seorang hamba dengan Allah Tuhannya, yang tidaklah senang dan tenang suatu hati dan tidaklah jiwa ini menjadi sakinah kecuali dengan berkomunikasi dengan Allah dan bernikmat-nikmat dengan mengingatnya, merendahkan diri dan tunduk kepadanya serta mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya, terlebih lagi ketika ia dalam keadaan sujud. Keadaan sujud itu adalah keadaan hamba yang terdekat dengan Allah Tuhannya dalam salat. Di dalam salat itu yang paling dekat adalah ketika kita sedang sujud. Baik, para jemaah sekalian, bacaan salat yang kita baca, kita memang tidak perlu melakukannya dengan bisa mengartikannya satu-satu, kata demi kata, tidak perlu. Ya, itu kalau orang yang belajar bahasa Arab ya silahkan. Tapi buat kita yang paling penting adalah menghayati bacaan itu. Ya. Kita mulai bacaan sholat takbir, karena sholatnya dimulai dengan takbir. Ya, kalau kita baca usolli, kita baca niat yang lain-lain pun semua adalah persiapan sholat kita untuk melakukan sholat. Sholatnya sendiri dimulai dari takbir. Disebut takbiratul ihram karena begitu kita takbir Allahu Akbar, mulai detik itu segala sesuatu kita haramkan, hanya urusan kita dengan Tuhan yang kita halalkan. Hanya kata-kata dan ucapan dan gerakan-gerakan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sholat, itu yang kita lakukan. Jadi seperti seorang pemain sepak bola masuk ke dalam pertandingan sepak bola, begitu dia sudah masuk, dia sudah tidak boleh melakukan hal-hal lain kecuali sesuai dengan aturan main dalam sepak bola, dan kalau dia keluar semaunya bisa kena print istilahnya. Dan dia tidak membawa apapun, nggak ada alat komunikasi lagi karena dia berkomunikasi dengan bola, mendengar aturan. Nah, itu begitu kurang lebih. Jadi artinya kita berkomunikasi dengan Allah. Mulai Allahu Akbar, tidak boleh berkata-kata apapun dan tidak boleh menggerakkan langkah apapun, gerakan tangan apapun, gerakan mata apapun, gerakan pala apapun kecuali bacaan dan gerakan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Lalu kita baca doa iftitah. Yang sering dibaca adalah kalimat yang tadi dalam ayat ini. Ya, ada yang mulai dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu artinya adalah Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Dan maha besarnya itu kabiro, besar sangat, tidak ada yang bisa lebih darinya. Walhamdulillah katsira, dan puja-puji bagi Allah katsira, banyak-banyak terbanyak. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan bertasbih mensucikan Allah itu pagi, petang, kapanpun. Nah, itu maksudnya. Baru kita baca inni wajjahtu. Nah ini, sesungguhnya aku hadapkan. Wajah itu berarti aku hadapkan mukaku, wajahku ini bukan. Aku hadapkan diriku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu maksudnya. Aku hadapkan diriku, ya. Inni wajjahtu wajhiya, ya, diriku dari ujung rambut sampai ujung kaki lillahi
Inni wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Tempat kita hidup sekarang ini, yang menciptakan adalah Dia, dan kita menghadap kepada Dia. Bukan menghadap presiden, bukan menghadap menteri, bukan menghadap gubernur, menghadap wali kota. Kecil semuanya, enggak lebih besar dari Allah. Ini menghadap yang maha besar, lebih besar dari raja, lebih besar dari presiden, lebih besar dari apapun. Kita menghadap kepada Dia. Makanya ketika mau sholat, hati itu harus tenang, pikiran kita harus kita fokuskan hanya untuk sholat, hanya untuk mengagungkan dan mensucikan Allah. Nah, itu kita mulai dengan membaca inni wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima. Dan kita bukan sekedar menghadap biasa, menghadap dengan penuh ketundukan. Hanif itu artinya lurus, pokoknya diperintahin apapun kita siap. Diperintah gerak kita gerak, diperintah diam kita diam. Itu hanif. Orangnya pasrah total kepada Allah. Musliman. Musliman itu sudah jadi kategori pengertian identitas kita sebagai seorang muslim, tapi sebetulnya makna yang lebih jauh, musliman itu artinya kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Yang kita serahkan itu diri kita semuanya, bukan cuma gerakannya, bukan cuma fisiknya, tapi hatinya kita serahkan, pikiran kita serahkan, semua yang ada dalam kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Wama ana minal musyrikin, kan gitu ya, atau wa ana minal wajhatu wajhi lil samawati wal ardh hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Dan kita menyebut kita bukan dari golongan orang-orang yang musyrik, artinya menduakan Tuhan. Lalu kita katakan inna salati, yang tadi salatku, wa nusuki, dan seluruh rangkaian ibadahku. Nusuk namanya. Makanya kalau orang pergi haji disebut manasik, itu rangkaian ibadah, karena ibadahnya simultan, bersambung. Nah, kalau yang dimaksud nusuk ini adalah sholat yang kita kerjakan terpisah-pisah. Kadang kita sholat, kadang kita ngaji, kadang kita puasa, kadang kita sedekah, kadang kita zakat, kadang kita ini semuanya. Semua ibadahku itu ya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kepada Allah kita serahkan. Ya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Kembali kata-kata tiada sekutu diulang-ulang ini. Karena sholat itu meluruskan tauhid. Sholat itu membuat kita jadi tahu bahwasanya hanya kepada Allah saja kita berserah diri. Kemudian wa ana minal muslimin. Dan diulang lagi, dan aku adalah orang muslim. Itu yang baca doa itu. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dia juga berdoa, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan, ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Jauh timur dan barat. Kita pengen, kita ada berbuat kesalahan dosa, tapi Allah jauhkan, nggak nempel, nggak jadi perhitungan Allah, nggak jadi dihukum oleh Allah. Kita ingin menjauh, dalam kelamaan akan jauh. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya, ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Ya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian putih. Nah, ada noda kotorannya, itu dibersihkan betul habis. Jadi bersih betul-betul. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahanku dengan apapun yang membersihkan. Entah air, salju, embun, apapun yang bisa membersihkan, bersihkan kesalahanku ini. Itu kita baca doa iftitah. Ya. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini juga dialog langsung sebetulnya. Jadi dari seluruh rangkaian bacaan sholat, yang dialog langsung dengan Allah itu adalah Al-Fatihah. Karena Allah jawab. Ya. Allah jawab langsung. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Allah menjawab.
hamidani abdi, hambaku memuji aku. Itu langsung dijawab. Ar-Rahmanir Rahim, asna ya abdi, hambaku menyanjungku dengan penghormatan yang lebih. Dia mengakui aku yang paling kasih, yang paling sayang kepada dirinya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku menjadikan aku sebagai sosok yang diakui adalah penguasa satu-satunya nanti di hari kiamat. Kalau di dunia masih ada yang ngaku-ngaku jadi penguasa, tapi kalau di akhirat nggak ada kecuali hanya dia. Kata Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba. Ini sebagian ahli qiraah membaca iyyaka na'budu itu harus dengan makna. Karena kalau membaca iyyaka na'budu tidak dengan makna, kita bisa menjadi iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu itu keliru. Harus dia faham betul, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu. Nah, ini harus jelas. Apa kepada Allah? Kami menghamba, kami sujud, kami berserah diri, kami ruku, kami semuanya mau melakukan apapun hanya untukmu, bukan kepada yang lain. Kepada yang lain apabila Engkau perintahkan aku melakukannya. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, aku akan minta tolong. Bukan kepada manusia, bukan kepada benda, bukan kepada keris, bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada gunung, bukan kepada apapun, kepada Engkau saja aku minta tolong. Itu kita bilang begitu ya. Saat kita bilang begitu, Allah katakan hada ma baina abdi ya wa baini. Ini adalah apa yang ada dalam urusan antara hambaku dengan aku. Jadi iya, karena itu urusan aku dan hambaku, nggak ada yang lain ya. Begitu kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Perhatikan baik-baik, ihdinas siratal mustaqim beda dengan kalimat ihdina ilas siratil mustaqim. Kalau ihdina ila, kita cuma minta ditunjukin, setelah itu ditinggal. Silahkan, itu jalannya, silahkan jalan sendiri. Bukan itu. Tapi ihdina as-sirat tidak pakai kata ila, itu dalam bahasa Arab mengandung pengertian kita minta dituntun, dibimbing, didampingi. Ya Tuhan, bimbing aku, bersamai aku, supaya aku tetap di atas jalan yang lurus. Didampingin, ditemenin. Bukan ditunjukin aja, tapi dianterin, dampingin. Saat itu Allah mengatakan, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Dia minta jalan yang lurus, aku kasih jalan yang lurus ini. Ya. Siratal mustaqim itu adalah jalan ini, Pak, jalan Islam. Tadi di dalam ayat 160, ila siratal mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Jalan apa? Jalan Islam. Karena Nabi Ibrahim telah menjadikan Islam ini sebagai jalan untuk kita semua. Di surat Al-Baqarah ayat 132 dikatakan wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, begitu pula Nabi Yaqub, wasiatnya adalah ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam ini. Disebutkan itu lakumuddin. Jadi jangan disebut Islam itu baru di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Allah telah memilihkan agama Islam ini kepada kalian, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, itu sudah disebutkan saat itu. Jadi kalimat yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam. Itu maksudnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini adalah bagian lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Allah tadi, wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Dia minta supaya tidak
berada di jalan yang dimurkai dan tidak menjadi orang-orang yang sesat. Nah, al-maghdub adh-dhalim itu dalam hadis disebutkan maksudnya adalah jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Tapi tidak hanya Yahudi dan Nasrani, siapapun yang dia pinter, tahu, tapi tidak mau berbuat sesuai yang ia ketahui dan ia punya ilmu tentang itu namanya al-maghdub, yang dimurkai. Orang Yahudi itu begitu, banyak tahu tapi tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Sedangkan adh-dhalim, orang-orang Nasrani adalah orang yang tersesat jalan. Langsung mau ngerjain, akhirnya keliru. Tahu dikit sudah mau ngerjain, tidak difahami dulu dengan baik. Itu orang-orang Nasrani. Ya. Harus pelajari dulu, pahami dulu, baru kita lakukan. Nah, dia makanya disebut orang-orang yang sesat. Tapi bahasa Al-Quran luar biasa, disebutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Begitu ihdina dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ad-dhalin al-maghdub dibikin singkat. Tidak dikatakan Allah yang murka kepada mereka, Allah yang menyesatkan mereka. Tidak dibahasakan itu. Baik, kita kembali. Bacaan salat berikutnya yang kita baca adalah bacaan-bacaan surat. Nah, bacaan-bacaan surat ini sebetulnya kalau imam baca bacaan surat apapun, terutama ayat-ayat yang sering kita dengar pendek, itu kita mestinya baca di rumah. Kita kuasai. Di sini nih sholat subuh, imamnya paling sering baca surat Ad-Duha. Bapak harus paham betul surat Ad-Duha itu apa. Jadi harus baca terjemahannya. Kita bukan orang Arab, nggak ngerti. Kita baca terjemahannya di rumah. Apa arti Wad-Duha? Ini adalah ayat yang kembali ketika ada fatrah. Fatrah itu dalam kondisi Nabi sempat tidak dapat wahyu lagi, agak lama ditinggalkan, lalu turun wahyu. Nah, wahyu itu adalah Ad-Duha, yang menunjukkan Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad. Aku pelihara engkau dari kecil, dari yatim, dari gak punya apa-apa, sekarang jadi punya apa-apa semua. Aku bersama dengan engkau selalu. Itu begitu. Jadi surat itu difahami. Jadi kalau imam baca, kita harus merasakan seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Makanya imam itu bacanya jahar. Ya, dibaca jahar di waktu subuh, maghrib, isya, supaya kita bisa merasakan seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita, menasihati kita, mengingatkan kita. Lalu kita baca Allahu Akbar. Nah, ini takbir berikutnya, ini takbir intiqal namanya. Takbir perubahan gerak. Yang takbiratul ihram cuma pertama. Takbir itu namanya takbir intiqal. Allahu Akbar, kita ruku. Saat ruku itu dikatakan dalam hadis, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Seorang ketika sedang sholat, dia sedang berdialog dengan Allah. Kita bukan sedang bersemedi, bukan konsentrasi. Kalau sholat konsentrasi itu capek, kita nggak bisa berjam-jam sholat, nggak bisa bermenit-menit, capek konsentrasi. Sholat itu berdialog. Kayak kita sekarang ini, Bapak dengan saya, kita berdialog. Saya menyampaikan, jamaah dengarnya dengan perhatian. Itu sholat, itu begitu. Seperti seorang anak dialog sama orang tuanya, nasihat orang tuanya didengerin betul, dia fatuhi betul. Dia nggak akan main-main, nggak pegang HP, nggak pegang apa yang lain kecuali dengerin omongan orang tuanya. Nah, sholat itu seperti itu, kita berdialog. Kita disuruh ketika ruku, fa'adzimu fihi rabb, agungkan Allah Tuhanmu. Makanya ketika ruku kita baca Subhan Rabbiyal Azim. Ya, Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Boleh diartikan agung, boleh diartikan besar, yang azim. Ada yang membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dia membaca pengagungan Allah sekaligus minta ampun. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji engkau aku mohon ampunanmu ya Allah. Ada yang lagi baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus, maha suci, maha sempurna yang tidak ada noda dan celah aib apapun pada dirinya. Quddus ya.
subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati war ruh. Tuhan kita itu adalah Tuhan malaikat semuanya dan Tuhan malaikat Jibril. Jadi malaikat itu jamak dari para malak, ya, malaikat Allah. Atau ada yang baca Subhana dil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Maksudnya Allah yang memiliki semua apa yang ada bergerak dalam kehidupan ini, baik yang nampak malakut, jabarut, dan dia adalah yang memiliki jabarut itu kekuasaan untuk menentukan seseorang mau jadi apa menurut maunya, itulah jabarut. Wa idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun. Karena dia tinggal bilang jadi fayakun, maka itu akan terjadi. Jadi semuanya di bawah kendalinya, jabarut. Itu pengagungan lagi. Jadi dalam ruku mengagungkan. Makanya kita nggak boleh ruku kecuali kepada Allah. Ingat, jangankan sujud, ruku saja tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya. Jadi orang yang suka nunduk itu hati-hati. Boleh segitu aja, jangan nunduknya sampai begini. Mau kepada manusia, mau kepada siapa, mau kepada matahari kayak di zaman dulu Jepang, dan side kere itu. Kemudian kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Ini memperjelas buat kita bahwa Allah itu mendengar orang yang memuji Dia. Teruskan puji-pujian kepada Allah. Itu selalu, itu maksudnya begitu. Jadi begitu kita bangkit disuruh teruskan memuji Allah karena Allah mendengar. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd. Atau ada yang baca Rabbana lakal hamd tanpa waw. Itu enggak apa-apa semuanya. Karena waw di situ artinya adalah dan ya Allah bagi Engkau lah puji-pujian. Jadi wawnya itu diartikan sebelumnya sebetulnya. Jadi kalau yang baca Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd sama. Tuhan kami, bagi Engkau lah puji-pujian itu. Kami pantas dan kami harus memuji Engkau. Sujud, baca lagi Allahu Akbar. Jadi setiap pergerakan sholat kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita di tempat terendah, sujud di tanah ini, kepala kita ini simbol kecerdasan, simbol ilmu. Ini kan simbol ilmu nih. Pinternya kita dari sini di kepala. Kita taruh di bawah. Lalu kita katakan Maha suci Allah yang maha tinggi. Walaupun kita sujud ke bawah, kita berdialog kepada yang maha tinggi. Itu begitu. Jadi sujud itu adalah pengagungan Allah karena Dia yang maha tinggi. Tadi disebut Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang baca doa-doa yang lain seperti yang tadi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di sini bahkan kita boleh membaca doa-doa yang lain karena tadi dikatakan aqrabu ma yakunu bil abdu min rabbi fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya ketika dia sedang sujud. Sujud itu paling dekat. Makanya boleh doa yang lain asal doa itu ma'thur. Ma'thur itu adalah doa itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Kalau yang tidak ada nggak boleh kita baca. Walaupun bahasa Arab. Ya, kita harus baca doa yang ma'thur. Seperti kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh. Dan ada dalam hadis. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Boleh. Segitu itu boleh baca doa apa saja. Termasuk doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah aku sikap taubat yang benar-benar taubat nasuha sebelum mati. Jadi kalau kita sekarang maaf masih berbuat kesalahan dosa sekali-sekali, enggak apa-apa, pokoknya ujungnya tapi husnul khatimah. Taubat nasuhanya sudah ada. Jadi sebelum mati ada taubat nasuha. Dan doa-doa yang lain. Sebagian ulama membolehkan kita dalam sujud membaca doa dalam bahasa Indonesia sekalipun. Tapi tidak dilafazkan, hanya di hati.
supaya kita berasa lagi sujud, terutama sujud sendiri ya, lagi sholat malam, yang sujud jadi imam lama-lama, kesian makmumnya. Kalau lagi sujud sendiri, sholat malam, sholat tahajud, silahkan mau sujud 20 menit, mau 30 menit silahkan. Itu paling dekat kita dengan Allah sebabnya. Ya. Jadi bukan paling dekat itu ke Ka'bah, bukan paling dekat itu ke Baitul Maqdis, bukan. Paling dekat sujud kita ke Masjidil Haram di Mekah, ke Baitul Maqdis, itu hanya mencari atmosfer, mencari bi'ah, mencari pengkondisian yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, bisa lebih dekat kepada Allah. Itu sebetulnya mencari pengkondisian, bukan mencari dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah dimanapun, terutama sujud. Kalau dekat dengan Allah harus ke Mekah, harus orang bayar dulu baru mau sujud, baru bisa dekat dengan Tuhan dan gitu. Lalu kita baca Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Itu takbir lagi kita baca. Kita baca di situ doa. Rabbighfirli. Tuhan, ampuni aku. Ini doa-doa yang sifatnya pribadi. Kita nggak boleh baca di situ Rabbana ighfir lana. Tidak. Walaupun itu doa untuk bersama-sama, tapi ketika sholat, doa itu untukmu. Karena kamu nanti akan sendiri dikubur, sendiri di hari kiamat, sendiri bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Gak ngajak-ngajak yang lain. Nanti di akhirat yang ditanya kita sendiri. Gue minta ampun buat kita sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Kalau diterjemahkan sayangi aku. Ya. Kemudian wajburni, cukupkan hidupku, semua kebutuhanku terpenuhi dengan baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bukan dengan nyolong sana sini, korupsi, ngambil hak orang. Tidak. Wajburni, cukupkan kebutuhanku ya Allah. Wahdini, bimbing aku terus. Kalau yang baca warzuqni, berikan aku karunia, berikan aku kemudahan-kemudahan, karunia rezeki dalam bentuk harta, karunia rezeki dalam bentuk kesehatan, karunia rezeki dalam bentuk kemampuan, karunia rezeki dalam bentuk ilmu. Warzuqni itu bukan hanya duit aja, bukan harta, tidak. Warzuqni itu artinya karuniakan aku dengan kelebihan-kelebihan. Kita punya harta yang lebih, kita punya waktu yang lebih, kita punya ilmu yang lebih, itu warzuqni. Ada lagi ditambah wa'afini, selamatkan aku. Kata-kata afini itu selamatkan, diartikan karena dia sehat jasmani rohani full. Itu afini, selamatkan aku di dunia dan di akhirat, sampai dikubur juga. Wa'fu anni, maafkan aku. Kata-kata wa'fu anni bukan kayak kita ngomong maaf, bukan. Wa'fu anni itu artinya ya Allah ampuni aku dengan menghilangkan semua jejak-jejak perbuatan dosaku. Itu arti wa'fu anni. Dia lebih daripada kata-kata istighfar. Makanya dibacanya istimewa. Nanti di bulan Ramadan itu yang biasa dibaca. Tapi di bulan lain boleh dibaca, boleh saja. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan itu kita baca di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Wa'afi wa sudah ya. Rabbighfirli warhamni, ya. Wajburni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, warzuqni, tadi sudah kita baca. Nah, itu adalah doa-doa untuk kita sendiri. Jadi jangan lupa di antara sujud baca doa itu. Kemudian sujud lagi kita, karena sujud itu dekat dengan Tuhan, kita ulangi sampai 2 kali. Kita ke bumi, tapi kita ngomong kepada yang tinggi. Nah, itulah sujud. Kemudian apalagi? Setelah itu kita tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat ini adalah contoh dialog. Kita awali dengan kalimat at-tahiyat, ya. Ada yang membacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. At-tahiyat, penghormatan tertinggi. Mubarakah, keberkahan dalam penghormatan, yang artinya semua kelebihan-kelebihan dalam penghormatan. Apakah itu namanya? Semuanya hanya untukmu. Salawat kalau kepada Allah itu adalah
penghormatan dalam bentuk kita mengkultuskan dia. Kalau Allah kepada kita salawat, Allah mendoakan kita, Allah menyelamatkan kita. Kalau Nabi bersalawat kepada kita, kita itu disebutnya didoakan oleh beliau. Tapi kalau Allah kepada kita, kita kepada Allah, kita mengkultuskan dia. Kalau kepada Allah kultus nggak apa-apa, artinya hanya dia satu-satunya. Mubarakatus salawatut thayyibat, salawat yang thayyibat, yang baik, lillah, hanya untuk Allah. Jadi semua penghormatan, semua sanjungan tertinggi, semua gerak-gerik hati kita, pikiran kita yang kita berikan kepada sosok yang kita hormati dan kita tinggikan, hanya untuk Allah. Jadi kalau seorang muslim, dia biasa sholat begitu, menghormati gubernur, menghormati presiden, menghormati pejabat, menghormati orang lain, menghormati tamu, menghormati semua, itu dalam rangka menghormati Allah. Dia tidak mau menghormati presiden kecuali Allah perintah. Allah perintah kita untuk menghormati siapapun, termasuk pemimpin misalnya. Sudah, karena Allah. Kalau Allah nggak suruh, nggak bakalan kita hormati dia. Allah suruh kita menghormati tamu, karena Allah suruh kita hormati tamu kita. Kalau nggak Allah suruh, kita cuekin aja itu tamu. Itu namanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua bentuk penghormatan bersumber dari menghormati Allah. Kemudian kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini adalah salam Allah ketika Nabi Mi'raj. Allah salam kepada Nabi, salam kepada engkau wahai Muhammad, ya. Dan Nabi tidak mau salam itu untuk dirinya sendiri. Makanya beliau katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan salam untuk kami semua dan semua hamba-hamba Allah yang saleh, yang hidup sampai hari kiamat, termasuk kita hari ini umatnya, termasuk yang Nabi doakan supaya kita selamat. Dan itu kita baca sendiri dalam salat. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu ucapan salam dari Allah kepada Nabi, ya. Lalu Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Karena kalau kepada Allah bukan waalaikumsalam, karena dia sumber keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sudah wa minkas salam, jadi nggak mungkin waalaikumsalam. Kalau manusia assalam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau Allah jawab, berikan salam kepada kita, kita jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi kita jawabnya adalah salam untuk kita juga, untuk kita sendiri, ya. Kemudian kita baca syahadat. Ini adalah konfirmasi ulang. Terus menerus setiap hari kita konfirmasi kita adalah makhluk tauhid, asyhadu, bersyahadat. Jadi kita nggak perlu syahadat ulang. Makanya kan banyak ada anak-anak yang nggak paham, baru ngaji kemudian mengatakan seorang kafir, Nasrani, Yahudi, agama Buddha, Hindu misalnya, mau masuk Islam, dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara kita belum pernah syahadat yang betul-betul syahadat. Nah, itu katanya begitu. Tidak, itu tidak betul. Kita bersyahadat setiap hari, setiap kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya bacaan syahadat itu jangan dijadikan kayak baca wirid, jangan. Itu bukan baca wirid, itu bukan baca semedi, tapi itu ikrar, komitmen ulang. Asyhadu, aku bersaksi, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambamu dan utusanmu ya Allah. Lalu kita baca apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad, salawat Ibrahimiyah. Salawat itu kepada Nabi dan salawat kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang mencontohkan agama Islam ini pertama. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan saja, itu sekedar bacaan. Intinya adalah saat itu kita setelah berikrar syahadat, kita membaca kalimat salawat, yang kalimat itu untuk kita sebetulnya. Karena kata Nabi, man shalla alayya marratan
sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, itu sama dengan dia minta didoakan oleh Allah keselamatan lebih dari 10 kali. Jadi salawat yang kita baca untuk kita, fisiknya, ya, jaharnya untuk Nabi, kita bersalawat kepada beliau, tapi sebetulnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu adalah dialog, kita berbicara kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus bisa memaknai bacaan-bacaan sholat ini. Kalau belum hafal apa yang saya terangkan ini semua, mungkin nanti bisa diulang-ulang, itu ada direkam atau kita baca dalam buku bacaan sholat, ya. Dan kita tidak perlu arti kata demi kata karena kita bukan orang Arab, ya. Tapi kita perlu menghayati setiap bacaan. Oh, bacaan ini intinya ini, bacaan ini intinya ini. Yang jangan pernah lupa, tergambar dalam diri kita ini ketika memulai sholat ini untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang gak boleh hilang. Jadi kita sholat ini bukan karena fulan, bukan karena gak enak, ya. Gak enak dengan Pak Ketua DKM, ya. Saya baru dikunjungi rumahnya misalnya. Kalau gak ke masjid malu gitu. Itu gak ada pahalanya. Jadi sholatnya karena Allah. Kalau dengan beliau, dia karena menghormati beliau, begitu, bukan karena beliau atau siapapun kita. Oh, sholat gak enak karena teman-teman nanti habis sholat mau ngajakin ngopi. Jadi sholat karena mau ngopi. Habis ini diajak ngopi ini, habis ini misalnya. Kita sholat karena Allah. Jadi ketika Allah takbiran pertama itu Allahu Akbar, yang diingat itu dalam kita sholat kayak lihat layar. Ya, kayak lihat layar, waktu kita bukan lihatnya begini, ke tempat sujud, kayak lihat layar, tulisan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang paling penting dalam sholat. Melihat seolah-olah seluruhnya itu kita lihat dalam sholat, hanya itu aja kata-kata itu. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian, untuk lebih memberikan kesempatan kita untuk ada yang bertanya barangkali, ya, karena ini bacaan yang mesti dihafal. Ya, ada yang perlu dihafal lah dari bacaan tadi yang saya sampaikan untuk kita menjadi ingat, saya kira. Oh ya. Kemudian ada satu bacaan sebelum saya akhiri. Setelah kita baca doa salawat tadi, kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Di dalam alam semesta ini hanya Engkau ya Allah yang maha terpuji, yang maha mulia, kedudukan yang paling istimewa. Lalu kita dianjurkan baca doa oleh Nabi supaya terhindar dari fitnah-fitnah kehidupan ini. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari azab jahannam dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah-fitnah kehidupan, cobaan-cobaan kehidupan yang kita nggak sanggup memikulnya. Maksudnya fitnatil mahya, kita nggak sanggup kalau dikasih cobaan yang berat, sampai rumah kebakaran, sampai rumah kebanjiran, sampai kehilangan, kecopetan yang semuanya. Kami nggak sanggup ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari fitnah, cobaan-cobaan yang sangat berat. Wa min fitnatil min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kematian. Maksudnya nanti di alam barzakh jangan sampai kita disiksa, jangan sampai kita mendapatkan tempat yang gelap, tempat yang tidak nyaman dan semacamnya. Jadi min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri. Nah, ini dari kejahatan. Nah, kalau fitnah ini disebutkan kata jahatnya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan cobaan hidup dengan munculnya dajjal nanti. Nah, begitu. Jadi kita berlindung pada Allah, karena di antara kita barangkali ada yang nanti akan mengalami masa itu, ya, walaupun kita tidak tahu. Bisa jadi itu hari kiamat dekat, ya, dengan kita dalam hitungan hari, bisa jadi itu dalam hitungan tahun, wallahu a'lam. Karena soal kiamat kita sudah bahas, tidak ada yang tahu kepastiannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga tidak diberitahu. Jadi sekali lagi saya baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri
fitnatil masiihid dajjal. Itu kita baca doa itu sebagai penutup ya, baru kita salam ke kanan, salam ke kiri. Salam ke kanan ke kiri itu adalah apa-apa yang baik yang kita peroleh dalam sholat, hubungan kita dengan Allah, kita berbagi ke kiri ke kanan. Enggak lupa kiri kanan, itulah nyata hidup kita ini. Kalau tadi takbir itu ke langit terus hubungannya. Begitu kita salam, kita sudah selesai sholat, kita sesama lagi dengan yang lain. Itu begitu. Baik para jemaah sekalian, saya kira itu mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan ibadah kita ini, terutama salat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat. Begitu pula anak-anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan berikanlah kami ilmu yang memberikan manfaat untuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu li taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.